Bapak Ibu, selamat malam. Kembali renungan ini akan dibawakan kembali oleh Romo Julius Darnoto tentang inner child, yaitu memulihkan trauma dan luka masa lalu melalui si kecil kita. Romo Julius, saya persilakan waktu dan tempatnya. Jadi sekali lagi selamat berjumpa lagi. Kita sudah lama nggak berjumpa. Mudah-mudahan perjumpaan kita malam hari ini cukup banyak juga yang mendengarkan, 130 orang ya. Nah, pertama-tama sebelum masuk saya ke inner child, nanti saya sedikit kaitannya antara inner child, luka batin dengan kerahiman ilahi. Ya, jadi kerahiman ilahi ini sedikit saya mau mengingatkan beberapa hal yang mendasar dengan kerahiman ilahi. Jadi kerahiman ilahi ini menurut Santo Yohanes Paulus kedua, ya Paulus yang luar biasa itu, karena dialah yang membuat kerahiman ilahi ini menjadi sesuatu yang menjadi suatu anugerah Tuhan di akhir abad, dalam arti akhir zaman ini gitulah. Katakanlah demikian menurut pemahaman beliau. Ya, jadi doa kerahiman ilahi ini adalah doa yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita mempersiapkan batin dan hidup kita dan dunia ini ke dalam belas kasihan Allah. Ya, Allah itu penuh belas kasihan, penuh cinta kasih yang incredible, yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pribadi suka dengan doa ini. Setiap jam 3 sore saya berusaha untuk memakai doa ini. Ya, terus-terusan. Karena saya merasa bahwa doa ini adalah doa yang kita itu tidak pernah tahu tentang kehidupan kita. Ya, perhatikan, kita tidak pernah mengerti seluruh hidup kita. Kita tidak mampu mengerti seluruh dengan dosa, kelemahan, masa lalu, dengan problem kita segala macam, kita tidak pernah 100% paham. Nah, dengan doa ini itu membuat kita bersandar hanya kepada kekuatan Tuhan, kerahiman Tuhan. Ya, bersandar pada kerahiman Allah. Dan itu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Yang kita butuhkan tidak lain adalah kerahiman Allah, belas kasih Allah bagi kita. Nah, maka saya menganjurkan kepada Anda semua saja dengan mendoakan doa ini, luka batin kita akan disembuhkan. Tuhan akan memasuki hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan itu menyelamatkan kita dengan darah dan air. Ingat itu. Dengan darah dan air kita diselamatkan secara pribadi, dunia, bahkan gereja. Ya, jadi kalau kita problem hidup kita itu sebetulnya dengan darah dan air. Itu ketidakmauan kita untuk berkorban. Ya, setiap kali pengorbanan kita mau berkorban untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, bagi dunia, itu sudah merupakan suatu jawaban. Ya. Jadi maka saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi jalankanlah doa kerahiman ilahi ini sebagai suatu satu devosi, ya. Bukan hanya devosi sekedar Anda menjalankan kewajiban, tetapi lebih-lebih menjadi suatu penghayatan yang sangat dalam bagi Anda. Ya. Nah, dalam konteks inilah saya mau sedikit menceritakan dengan luka batin ini ya. Jadi luka batin ini sebetulnya sudah saya terangkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam kelompok Satora juga ya. Tetapi saya mau menjelaskan sekali lagi kenapa jam 3 siang ya. Kenapa jam 3 siang? Itu adalah holy hour of Christ. Jam 3 pagi Anda perhatikan Yesus bangun, berdoa di padang gurun, di gunung dan seterusnya. Kita masuk jam 3 pagi dan jam 3 sore adalah the holy hour of Christ. Saya menyebutnya holy hour of Christ. Saya sudah membiasakan diri untuk belajar bangun jam 3 pagi untuk berdoa. Doa hening, doa rosario, whatever saya lakukan itu. Dan itu bagi saya suatu the power of Christ, menjadi seperti meniru teladan Yesus untuk semakin dekat dengan Yesus ya. Nah, jadi sekali lagi saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana peranan kerahiman ilahi ini untuk menyembuhkan luka batin kita. Ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, saya hanya mengingatkan beberapa hal ya, tidak bisa diterangkan seluruhnya di tempat ini, bahwa luka batin itu kecil sekali, seperti duri kecil. Tetapi kalau tidak ditangani dengan serius, ya, kalau tidak ditangani, diolah dengan serius, itu akan punya dampak yang tidak ringan bagi hidup kita kan. Nah, tidak gampang. Anda perhatikan contoh kecil saja dan sangat luar biasa akibatnya apa? Yaitu Hitler. Sekali lagi saya berikan contoh ekstrim. Hitler itu adalah seorang anak yang bapaknya adalah orang Yahudi, ibunya orang Jerman.
tetapi bapaknya sungguh-sungguh seorang yang memukul anaknya, menendang, memperlakukan anaknya dengan brutal gitu, si Hitler ini. Nah, apa yang kemudian terjadi pada Hitler? Di dalam batinnya dia mengatakan, aku akan dendam kepada bapakku ini. Jadi persepsi perlakuan bapak terhadap anak itu dia punya persepsi itu, ya. Maka kemudian dia dendam kepada orang-orang Yahudi, ya. Dengan memakai ideologi Nazisme, itu hanya ideologi, hanyalah suatu alat untuk menghancurkan dendamnya yang terjadi dalam batinnya itu. Maka kurang lebih 7-10 juta orang ditindas karena sikap luka batin dari Hitler. Ya. Jadi saudaraku terkasih, saya mau membuat contoh ekstrim ini supaya kita sadar bahwa semua orang punya luka batin. Jangan lupa. Semua orang punya luka batin. Entah itu besar, entah itu kecil, apapun juga. Gitu. Nah, maka saya hanya mengingatkan satu contoh kecil itu, apa yang kita mulai dari apa dulu gitu loh. Ya sekali lagi, karena setiap orang punya luka batin, maka itu kita sadar nggak itu dulu gitu loh. Kita sadar nggak punya luka batin sebesar apapun. Misalnya contoh, berbagai macam sudah saya berikan dalam pertemuan sebelumnya, ya yaitu apa? Ada banyak, misalnya orang jatuh ke narkoba, orang jatuh kepada kekeras-kepalaan, orang jatuh kepada kecanduan, berbagai macam kecanduan, whatever kecanduan, ya. Orang yang punya luka batin karena pelecehan seksual, ya. Ada luka batin dengan berbagai macam, sehingga bahkan kalau saya perhatikan juga orang yang homo itu juga seringkali terjadi demikian. Itu jika ada luka batin yang tanpa disadari. Orang yang lesbis, orang yang narkoba. Nanti saya akan berikan contoh yang konkret, hal-hal yang konkret seperti itu. Ya, saya temukan banyak orang, misalnya contoh yang konkret, seorang ibu mengandung anak dan dia mengharapkan anak lelaki. Tapi kemudian yang muncul anak perempuan. Psikologi ibu atau psikologi bapak yang menghendaki anak perempuan. Kemudian lelaki, apa yang terjadi? Itu masuk di dalam bawah sadar si anak. Tanpa dia mengerti. Akibatnya apa? Dia menjadi wanita suka dengan sesama wanita. Lelaki suka dengan sesama lelaki. Sampai seperti itu gitu loh. Nah, saya menganjurkan banyak kali, saudaraku terkasih, saya menemukan banyak hal dengan luka batin, dengan penyembuhan macam-macam, dengan di Cikanyeri, kelompok-kelompok Putri Karmel, segala macam. Bagus, saya suka, saya senang. Tapi tidak pernah dalam banyak hal dilukiskan tentang inner child. Ya. Selama saya tahu, mengerti, pemahamin orang bicara tentang luka batin, ya, apapun bentuknya, karena ini mempunyai dampak dari pengalaman kecilnya ini. Kalau ini terluka, itu akan mempengaruhi seluruh hidup dia. Dan ketika dia mempengaruhi hidup dia akan melakukan hal yang sama kepada anak, kepada istri, kepada orang lain. Dan ini dampaknya begitu luar biasa, gitu loh. Nah, lalu apa yang terjadi kalau hanya sekedar katakan dalam tanda, bukan sekedar dia mengolah dengan psikologi, dengan psikiater segala macam, mempengaruhi kenapa dia bertindak begini dan seterusnya, dengan segala ketimpangan, penyimpangan, entah penyimpangan apa saja, entah penyimpangan seksual, entah penyimpangan sikap, tindakan, perbuatan, ya, KDRT dan segala macam, bahkan juga termasuk seksual, dosa-dosa seksual itu semua. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, itu bersumber dari pengalaman dalam kandungan, bahkan sejak kecil. Jadi sebagai contoh, ini kasus yang saya tangani, banyak kali kasus yang saya tangani dengan luka batin itu. Misalnya yang jelas, misalnya seorang anak gadis kemudian digendong oleh katakanlah saudaranya gitu kan. Tapi dengan bermain, ternyata dia bermain dengan apa? Dengan jarinya itu, dia alat kemaluan si bayi, si kecil itu, gitu. Tanpa dia sadar, tanpa dia ketahui, tanpa dia mau, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, gitu loh. Nah, akibatnya apa? Dia mengalami kesulitan yang sangat besar di dalam relasi suami istri. Dalam hubungan dengan berkali-kali dia pacaran gagal dan gagal. Coba Anda bayangkan betapa menyedih dan menyakitkan, ya.
Dan itu juga sampai sekarang terus berlangsung karena memang tidak mudah untuk bicara tentang soal seksualitas, soal privacy, soal yang paling sensitif dalam hidup seseorang. Jadi itu sangat sulit sekali. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, itu semua dan semua orang bisa bicara dengan psikologi, juga dengan dengan penyembuhan luka batin di berbagai macam tempat, bagus, boleh, ya. Dan sangat menguntungkan. Tapi bagi saya, sejauh saya mulai memahami, kalau kita tidak mulai dengan pengalaman batin, luka batin bahkan dalam kandungan, bahkan sejak kecil, karena itu sumbernya, gitu loh. Ketika maka seringkali kita juga lihat, kita ngaku dosa berkali-kali, berulang-ulang, dosa yang sama dan dosa yang sama, ya. Ternyata itu juga kalau tidak dilihat di sumber masa kecilnya, maka saya sebut dengan inner child. Ya, si kecil kita tidak digarap. Yang terluka itu bukan saya yang besar, bukan Pak Gunawan yang besar, tapi Pak Gunawan yang kecil. Misal sebagai contoh ya, Pak Gunawan ya, si kecil Gunawan ini. Nah, kejadian yang sekarang besar itu seringkali itu hanya faktor triggering faktor. Ngerti triggering? Faktor pemicu, tetapi sumbernya di belakang. Sumbernya di belakang. Luar biasa gitu loh. Maka ketika kita menggarap yang besar ini, ya mungkin bisa tersembuhkan. Tetapi di dalam batin bara, di dalam bawah sadar kita, persepsi kita yang belum selesai itu akan tetap membuat orang tersebut mungkin disembuhkan benar, tapi tidak total. Saya percaya pasti sembuhkan. Ya. Nah, disitulah saya katakan tadi dalam kerahiman ilahi itu, dalam doa kerahiman ilahi itu kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri menyembuhkan luka-luka kita di masa kecil kita yang tanpa kita sadar. Ya. Dan jangan lupa, ini peristiwa yang mungkin 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 20-an tahun yang lalu, tapi tetap tersimpan di dalam bawah sadar. Ya. Saya bisa katakan banyak hal tentang luka batin, akibat-akibatnya sejak kapan dimulai. Tapi bagi saya yang paling fundamental itu adalah si inner child, si kecil kita yang terluka dan dilukai pada masa kecil. Ya, nah itulah saudaraku terkasih, dan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Misalnya berbagai macam akibat, ya. Berbagai macam akibatnya kalau kita sudah coba perhatikan, kalau kita Pak Gunawan umurnya sudah berapa, misalnya pengalaman masa tua itu pengalaman yang kemudian membuat kita tidak bahagia gitu, menjadi seperti anak kecil lagi gitu, karena ada problem-problem yang belum selesai. Maka kita masa tuanya seringkali masa tua yang merepotkan bagi anak-anak, ribet bapak kita ini gitu loh. Karena ada sesuatu yang kerap kali muncul, kurang minta perhatian, minta ini. Nah, seperti yang bahkan ada yang juga menjadi agak dalam tanda petik ya, agak aneh. Tetapi kalau kita garap mengolahnya sejak sekarang, mumpung kita masih waras. Dalam arti mumpung kita masih waras, sehingga kita paling tidak mengolah, tidak bisa secara 100%, ya, tapi mengolahnya, mengizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam luka batin kita, dan lama-lama Tuhan akan menyembuhkan dengan doa-doa kita sampai ke sana. Jadi, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ya, ada banyak misalnya orang menjadi agresif, ya, suka melukai orang lain, KDRT, coba bayangkan itu. Itu kan ada KDRT di dalam keluarga, bayangkan. Aduh, saya kalau melihat kasus-kasus yang tangannya punya anak dua kecil-kecil, coba masih mantan, katakanlah masih 10 tahun, 11 tahun, tapi sudah KDRT. Dan saya lihat ini problemnya adalah luka batin. Aduh, yang laki dan perempuan sama-sama dan saling menarik, saling mengikat. Jadi sama sebetulnya punya luka batin yang sama. Lalu tarik gitu loh. Persis ketika saya mengalami luka batin ini, saya menarik orang yang sama datang kepada saya. Aduh, dan masalahnya yang satu sadar, yang satu nggak sadar. Nah, ini yang sulit sekali untuk gitu loh. Lalu bisa tadi menjadi apa? Melukai orang lain, melukai istrinya, ya, melukai anak-anaknya, memperlakukan mereka seperti pengalaman tanpa dia sadar. Mungkin dia nggak sadar bahwa itu suatu tindakan yang penyimpang gitu loh. Tapi karena nggak sadar diberitahu menjadi marah dan sulit gitu loh. Jadi begitu. Lalu juga orang yang ketergantungan, ya, ketidakteraturan dalam hidup misalnya. Juga orang yang tidak mudah percaya pada orang lain gitu kan. Orang yang yang nyandu, ya. Orang yang
tidak disiplin, ya. Tidak disiplin hidupnya, tingkah lakunya tidak disiplin, saudara. Maaflah saya menceritakan tanpa menyebut nama. Ada seorang bapak yang sudah pensiun tapi harus kerja lagi karena 2 anaknya yang sudah cukup umur ini di PHK. Lalu apa yang terjadi, saudaraku yang terkasih? Kedua anak ini tidak mau bekerja, menjadi malas, hanya main HP. Dari pagi sampai orang tua menangis. Dan menjadi apa? Anaknya itu menjadi melawan pada orang tua. Ketika saya diceritakan itu, saya menangis, saya marah gitu sebagai seorang bapak gitu kan. Coba bayangkan anaknya bisa bilang begini kepada ibunya, "Bu, kamar mandi kotor sekali." Lalu anak ibunya bilang, "Ya bersihkanlah." Tak mau. Ketika ada hujan mau turun, tolong angkat pemian atau pakaian yang di luar, tetap tidak mau. Diminta untuk beli A dan B dan C, tidak mau. Umurnya cukup besar. Saya bilang, sampai bisa seperti itu, kenapa gitu loh? Ini kan sesuatu yang tidak mudah gitu loh. Bagi saya tidak mudah sekali untuk memasuk dalam situasi yang demikian itu. Tapi de facto yang demikian itu loh. Banyak sekali problem-problem tidak disiplin dalam tindakan, dalam perbuatan. Lalu saya bilang, sejak kapan itu muncul? Ya itulah. Saya tidak mau cerita banyak, tetapi hal-hal yang seperti itu. Lalu juga menjadi addictive, compulsive behavior. Lalu juga orang yang menjadi apa? Thought distortion. Cara berpikir yang keliru gitu loh. Cara berpikir yang kacau gitu loh. Jadi seperti saya katakan tadi, misalnya dia diminta untuk lapor bahwa kamar mandinya kotor. Dia bilang kepada ibunya, ini kan seharusnya dia sebagai di rumahnya sendiri gitu loh. Membersihkan kamar mandi. Kamarnya pun tidak dibersihkan. Ini kan yang kita sebut dengan thought distortions gitu loh. Jadi saudaraku yang terkasih, begitu banyak luka batin. Kecil sebetulnya, tetapi kalau tidak ditangani, tidak serius, tidak kita handle dengan baik, ya itu akan mempunyai dampak yang besar di masa depan kita. Kita menjadi tidak bahagia gitu. Ya. Tidak hanya kita tidak bahagia, tetapi I trust in you. Coba dikatakan I trust in you. Saya mempersembahkan diri kepada Tuhan sulit karena saya masih dibelenggu oleh ego saya, gitu loh. Oleh luka batin saya, bagaimana saya mempersembahkan seluruh hidup saya pada Kristus kalau saya pasti luka batin yang dibelenggu oleh luka batin? Itu kuncinya. Kunci kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Kristus, itu benar. Tapi coba Anda lihat, Anda tidak hanya mulut I trust in you, itu kan ngomong di mulut. Itu kan ngomong di mulut, tetapi ketika saya bisa nggak mempercayakan pikiran saya, hati saya, seluruh diri saya kepada Kristus? Itu kan, maka coba dilihat dalam doa Koronkain, doa kerahiman ilahi itu. Apakah kita sekedar menjalankan di mulut? Apakah Kristus sungguh-sungguh masuk di dalam diriku dengan segala problem hidupku? Ya, dengan banyak, saya jujur mengatakan dengan banyak kasus yang datang kepada saya hanya bilang, Tuhan, ku persembahkan orang ini. Ku sebut nama itu. Maka saya memakai kata ini. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus. Sembuhkanlah si A. Misalnya, maaf ya Pak Gunawan ya. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus. Sembuhkan Pak Gunawan Aslim. Darah dan air yang memancar dari hati kudus. Karena saya nggak mampu lagi. Gitu loh. Nggak berdaya lagi dengan kemampuan saya, dengan orang tua. Saya bilang, saya latih orang tua-tua itu, coba doakan ini, diulang-ulang terus. Pakai rosario ini. Saya bilang, pakai rosario ini. Anda gunakan biji-biji ini. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus. Sembuhkan Pak Gunawan, dan sembuhkan aku. Darah dan air, dan seterusnya. Nanti Tuhan sendiri yang membersihkan kita. Gitu loh. Saya yakinnya bahwa doa Koronka, doa kerahiman ilahi, itu akan membantu kita untuk dibersihkan, disucikan, dimurnikan, dan di darah kita itu loh. Darah dan air dalam tubuh kita itu dibersihkan oleh darah Kristus. Saya sampai percaya dan yakin seperti itu loh. Kenapa saya katakan, kenapa sungguh-sungguh saya devosi ini menjadi suatu kekuatan bagi saya, karena saya bilang, Tuhan Yesus, darahmu, airmu, bersihkan darah dan air. Karena kita kan darah, hidup kita dari berapa persen? Air 80%. Darah kurang lebih segitu. Yang lain-lain itu tidak ada gitu. Jadi bersihkan. Dan itu yang membuat pikiran kita menjadi jernih, seluruh diri kita menjadi jernih. Maka saya bilang,
Ya, sangat simpel, sangat sederhana. Darah dan air. Diulang terus. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus. Sembuhkan aku. Bersihkan darah dan air dalam tubuhku. Dan itu Anda resapkan. Anda menjadi rema, menjadi doa batin Anda. Terus-menerus. Dan akhirnya nanti luka-luka batin kita yang di bawah sadar ini, ya, di bawah sadar ini, yang ada di dalam bawah sadar kita puluhan tahun yang lalu, Tuhan akan membersihkan itu. Ya, Tuhan akan membersihkan itu semua. Nah, itu jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kaitannya antara luka batin dengan koronka itu sangat dekat, sangat dalam. Tuhan sendiri yang akan menghapus, akan menyembuhkan luka-luka kita, masa lalu kita. Ya. Kita tidak boleh, sekali lagi saudaraku, tidak boleh. Sekali lagi, tidak boleh saya katakan masa lalu kita membelenggu hidup kita. Ya. Dan itu yang seringkali terjadi. Ya. Pertengkaran, perselisihan, ketidakdamaian, kecemasan dalam hidup kita itu karena itu. Ya. Karena masa lalu kita yang masih mengikat diri kita, mengikat pikiran kita, mengikat perasaan kita, dendam dan marah. Saudara, saya gembira sekali ada seorang ibu yang bercerita pada saya bagaimana dia disembuhkan oleh doa singkat ini, darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus. Ya, hanya soal, katakanlah ada soal sungguh-sungguh yang sangat luka dalam hatinya. Ya, sangat luka dalam hatinya, anak-anaknya karena dendam, karena kutukan. Dia mengutuk anak-anaknya. Dia mengutuk suaminya. Tapi dengan darah dan air, akhirnya semua menjadi damai, menjadi damai, menjadi harmoni dengan anak-anaknya. Dan dia menangis mengungkapkan itu kepada saya. Saya juga sungguh terharu mendengarkan kisah seorang ibu yang demikian. Dia berdamai, lalu dia pergi ke kuburan suaminya dan minta ampun atas kutukan-kutukan yang telah dia buat. Dan kutukan itu terjadi. Sudah terjadi kepada anak-anaknya. Ada yang meninggal dan segala macam. Tapi setelah dia sadar bahwa dia mohon ampun dan mengaku dosa terhadap semua itu. Tuhan Yesus, saudara, memulihkan hidup kita. Ya, Tuhan Yesus memulihkan hidup kita. Nah, untuk itu maka sekali lagi saya bercerita tentang si inner child itu, sekali lagi si kecil kita yang terluka itu yang harus disembuhkan. Bagaimana caranya, Romo? Sebetulnya dengan cara sekarang ini saya tidak akan mungkin bisa, ya. Kalau Anda serius, sekali lagi, kalau Anda serius dengan luka batin itu, cobalah dengarkan penjelasan saya yang sangat dalam suara Karmel. Dicari itu luka batin. Nanti kalau Anda sudah selesai, dicari di luka batin suara Karmel. Dicari di sana. Nanti saya akan kasih, ya, saya akan kasih audio tentang bagaimana berjumpa dengan si kecil dan bagaimana menyembuhkan si kecil. Dan yang ketiga, kalau si kecil sudah sembuh, dia akan menuntun, membimbing hidup Anda dengan konkret. Ya, saudara, beberapa waktu yang lalu di awal bulan Januari, saya memberi retret kepada 5 orang, ya, 5 orang suster. Saya mulai dan retret itu bukan retret yang biasa tradisional saya memberi konferensi, mereka tidak, tapi secara pribadi mereka datang satu persatu kepada saya. Meskipun sungguh-sungguh seminggu capek, tapi buahnya luar biasa. Saya bantu mereka untuk menemukan si kecil. Bukan hanya menemukan si kecil, menyembuhkan si kecil. Dan amazing-nya apa? Ternyata setelah disembuhkan si kecil itu dapat membimbing si besar itu. Satu contoh kecil. Ada suster itu bercerita kepada saya, dia bertemu dengan si kecilnya. Lalu pada suatu saat dia bisa bertemu dan berdialog dengan si kecil itu. Lalu si kecil itu bilang kepada suster ini, suster, dia bilang kak, panggilannya kak, kakak itu kan sudah dewasa. Jangan lagi seperti anak kecil. Dia kaget gitu kan. Jadi meskipun inner child itu kecil, tapi dia sangat bijaksana. Dan dia menegur sikap suster yang
katakanlah dia belum menyelesaikan tesisnya, dia senang-senang, santai-santai karena orangnya isi going, ditegur oleh si kecil itu. Dan si kecil itu sudah dewasa, sudah bisa mengerti. Kakak tidak boleh bersikap seperti anak kecil lagi. Kita sudah dewasa. Dan dia kaget. Kan itulah saudaraku terkasih. Banyak contoh lain yang saya tidak bisa sharingkan kepada Anda. Ketika kita sudah sembuh, kita diajak si kecil itu membawa kita kepada kedamaian. Membawa kita kepada apa? Kita dari woundedness, keterlukaan, lalu kita menjadi wounded healer. Ya. Sekali lagi, woundedness, kita terluka, lama-lama kita akan menjadi wounded healer. Penyembuh orang yang terluka. Ketika Anda sembuh nanti, banyak orang akan datang kepada Anda seperti yang Anda alami dengan luka-luka batin Anda. Percayalah, saya selama ini begitu banyak orang datang yang hampir mirip dengan apa yang saya alami. Dan mereka datang dan mereka sungguh-sungguh mau. Tetapi saya tahu, tidak mudah. Sangat tidak mudah. Anda mendengar apa yang saya katakan ini seperti gampang begitu ya. Nggak bisa. Dibutuhkan suatu keseriusan untuk bertobat. Keseriusan untuk menggali, mengolah, dan seterusnya. Ya. Saudara, ada banyak kasus yang tidak perlu saya sampaikan kepada Anda. Tapi saya sangat mengerti bahwa Tuhan itu rahim. Tuhan ingin menjadi kita lebih utuh, lebih kuat, lebih powerful. Gitu. Dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Di samping tadi saya katakan Anda dengan kerahiman ilahi, dan kemudian jangan lupa peranan sangat penting dengan Roh Kudus. Selain tip kecil yang saya katakan tadi, darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, Anda ulangi, sembuhkan aku. Terus. Lama-kelamaan kita akan disembuhkan. Anda akan bertemu dengan si kecil dan mohon selalu datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Pakailah ini, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Tuhan memberikan kepada kita sarana yang luar biasa. Ya. Kenapa? Supaya apa, saudaraku terkasih? Supaya doa kita itu bukan hanya doa mulut. Doa kita itu doa dengan Roh Kudus. Doa Allah. Maka seringkali kalau kita berdoa, jangan cepat-cepat. Ya. Jangan cepat-cepat, doalah Bapa kami yang ada di surga. Dimuliakanlah nama. Saudara, sering saya lakukan itu, seringkali saya menangis di depan. Engkau Bapa kami yang penuh care pada saya, penuh kasih kepada saya. Kenapa saya takut dengan hidup saya? Kenapa? Saya gelisah dengan hidup. Engkau Bapa yang penuh kasih, yang penuh kerahiman, penuh cinta. Seorang Bapa yang peduli dengan anaknya. Oke, saudaraku terkasih. Saya tidak akan berpanjang lebar karena ini kesempatan mepet. Nanti aja tanggal 30 saya akan, kalau nanti Anda, jadi ada waktu jenjang sekarang ini, coba Anda buka sekali lagi. Kalau Anda serius, kalau Anda nggak serius, ya terserah. Saya tidak akan memaksa Anda. Kalau Anda serius, apakah Anda punya luka batin atau tidak, itu juga sebagai cek. Dengarkan suara Karmel tentang luka batin saya. Kemudian setelah Anda mendengar, WA saya. Saya akan berikan audio kepada Anda. Ya, ada 2 jenis audio. Dipraktekkan, terapi ini dijalankan. Lalu nanti pada akhir tanggal 30 nanti kalau memang itu tidak bisa, kita akan lakukan ini lewat Zoom ini. Ya, saya akan bimbing Anda dengan lewat Zoom ini. Ya, karena tidak mudah gitu loh. Tidak mudah kita. Sekali lagi tidak mudah. Sekali lagi saya katakan tidak mudah. Hanya sekedar lewat Zoom. Ya, tidak mudah, ya, karena akan kalau ada kasus masalahnya sangat besar, misalnya soal pelecehan seksual, itu sangat sulit gitu loh, sangat sulit kalau tidak secara pribadi gitu loh. Hanya lewat Zoom ini sangat tidak bisa. Saya merasa belum bisa gitu loh, karena nanti kalau ada apa-apa terjadi saya nggak tanggung jawab. Ya misalnya dia menjadi marah-marah, menjadi dan segala macam, saya nggak bisa menghandle gitu. Tapi saya hanya mengingatkan sekali lagi, betapa penting yang harus disembuhkan adalah si kecil kita. Ya, si kecil inner child kita yang mengalami pelecehan seksual, pemukulan, KDRT,
ya apa saja, kemudian rasa minder, rasa takut, rasa kecewa yang pada masa lalu belum bisa disembuhkan. Ya, itu kuncinya, saudara terkasih. Jadi sekali lagi saya hanya mengingatkan Anda, ya, mengingatkan Anda nanti kalau saya masih belum yakin apakah tanggal 30 kita bisa lakukan secara begini, karena saya takut nanti kalau ada sesuatu tiba-tiba di sana, lalu siapa yang bisa menangani kan? Saya bisa, dia kalau tidak ada apa-apa, kalau tiba-tiba dia menghantam kepalanya di tembok, nanti saya nggak ngerti gitu kan. Nah, makanya saya bilang dicoba dulu gitu loh. Kita akan melihat lagi, dicoba dulu bagaimana itu bisa nggak terjadi kita lakukan lewat Zoom seperti ini. Karena risikonya cukup lumayan gitu loh kan. Ya, nanti kalau misalnya nggak tahu suara Karmel, nanti si Yanti akan mintalah ke Yanti, nanti Yanti akan mengirim kepada Anda ya secara pribadi. Jalankan dulu ya, lakukan dulu. Karena kalau kita mau sembuh, kita juga harus berkorban, saudara. Kita harus berani berkorban, melihat masalah, dan nggak usah malu. Jadi kenapa saya bimbing Anda secara pribadi? Karena antara Anda dan saya dan Tuhan, saya tidak pernah akan mengatakan apapun ya masalah Anda kepada orang lain. Seandainya saya cerita ini pun anonim, ya, hanya memberikan contoh supaya omongan saya ini bisa dimengerti, Anda terima dengan baik. Jadi sekali lagi, saudaraku, ada banyak hal yang harus kita lakukan, tetapi kuncinya adalah mohon Roh Kudus. Sekali lagi, darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku. Kemudian koronka kerahiman ilahi, doakan itu, mohon supaya darah Anda disembuhkan oleh darah Yesus. Sekali lagi, darah Yesus yang berkorban untuk kita, dialah yang menyucikan darah dan air dalam tubuh kita, yang merupakan unsur utama dalam kehidupan kita. Saudara, sekali lagi maaf, saya tidak bercerita banyak tentang detail karena itu tidak terlalu penting. Kalau Anda butuh teks saya akan kirim. Ya. Kalau Anda butuh suara Karmel, nanti linknya akan dikirim oleh Yanti supaya Anda bisa memasuki bisa mencoba melatih sendiri. Ya. Dan mungkin tanggal 30 kita buat sesuatu yang saya tidak tahu persis bentuknya seperti apa, karena saya takut nanti kalau dilakukan terapi di dalam Zoom ini, ya saya tidak tahu persis bagaimana nanti bisanya atau tidak. Saya belum tahu, ya, belum terlalu yakin gitu loh. Karena nanti kalau ada efek-efek sampingnya yang seperti itu, lalu saya kan dituntut nanti kan. Jadi saya belum bisa. Kalau secara pribadi silahkan nanti. Suatu saat kalau misalnya Anda mau misalnya beberapa orang, 5 orang, saya tidak ingin retret 5 orang lalu didampingi bersama-sama, dan itu jauh lebih efektif gitu loh daripada sekedar hanya lewat Zoom. Kalau Anda mau serius ya suatu saat kita bisa scheduling untuk retret 5 orang dengan retret secara pribadi ya, secara one by one seperti itu. Jadi kita masuk di dalam soal yang sangat sensitif dan sangat penting. Apalagi soal seksual itu sungguh luar biasa, tidak mudah gitu loh. Karena kalau ada aspek yang tak bisa dihindari, itu lalu sulit sekali. Ya, oke, sekali lagi begitu dulu kepada Anda supaya kita nanti bisa lakukan lagi hal-hal yang demikian ini. Ya, sekali lagi, I trust in you. Percaya pada Yesus. Yesus sangat kasihan kepada kita, penuh belas kasihan kepada kita. Amin. Silakan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya bantu. Ya. Saya memang dipanggil Yanti ya. Jadi kecil kamu ini, ketika kamu mengalami masalah pada saat itu, misalnya kesel, marah gitu sama orang tua kita, yang mungkin kita dalam kandungan gitu loh. Misalnya mau digugurkan gitu. Jadi kita bayangkan diri kita yang kecil ini mungkin marah, tapi di situ ada Yesus dan ada orang tua kita. Dan di situ kita bilang sama Yesus, ya Yesus, aku marah nih sama mama papaku. Tapi nanti kita bayangkan Yesus juga di situ bilang, ya udah kamu jangan sedih gitu, dipeluk gitu. Nah, kamu harus maafkan papa kamu, dan di situ bisa juga terjadi proses rekonsiliasi. Jadi yang memang waktu itu saya masih ingat ya Romo. Jadi kita waktu itu sebagai si kecil kita ini berlari kepada Yesus dan memeluk Yesus. Dan Yesus kita itu yang memberikan kita keteduhan hati, dan kita mengalami ketenangan dan damai. Ya, kurang lebih seperti itu Romo yang saya masih ingat. Nah, okay. Baik, ini untuk pertanyaan ya, kita akan ada beberapa pertanyaan ya.
di sini. Bagaimanakah caranya menemukan apa yang menjadi sumber luka batin kita? Saya tidak tahu apa yang menjadi sumber luka batin saya. Si kecil itu siapa? Tell me. Bagaimana bisa menemukan si kecil itu? Pertanyaan dari Ibu Elizabeth Lisa. Silakan ngomong. Oke, jadi sumber sebetulnya kita kan kita tuh punya daya reflektif. Daya refleksi, kita tahu sebetulnya ada sesuatu yang menjadi sebabnya gitu loh. Tapi mungkin kita untuk menunjuk yang mana itu gitu loh. Itu juga seringkali tidak mudah, tidak segampang yang kita pikirkan. Kita dibantu dengan psikologi segala macam. Seperti Yanti itu berpuluh-puluh tahun, saya juga mengalami itu. Ya, baru ketika tahun 98 loh, saya umur berapa loh itu? Ketika saya di Filipina, ketika saya memproses itu sungguh-sungguh, itu baru sembuh ketika saya menemukan bahwa Bunda Maria merangkul si kecil saya. Gitu. Si kecil saya itu siapa? Si kecil, nama saya si kecilnya itu Toto. Toto kecilnya itu dirangkul oleh Bunda Maria. Disitulah saya merasa sembuh. Gitu loh. Ya. Dirangkul, maka bagian sangat penting di dalam proses penyembuhan itu si kecil kita, si diriku yang kecil ini dirangkul, dipeluk oleh Yesus dan Bunda Maria. Dan kita mengampuni orang-orang yang telah melukai kita. Tak seorang pun dengan sadar ya melukai kita, tidak. Tapi memang ada orang-orang tertentu. Tapi pada umumnya tidak begitu. Jadi unsur penting di dalam kesembuhan itu si kecil itu siapa? Ya diriku yang kecil itu. Dan diriku yang kecil itu ada dalam diriku sendiri. Ya. Jadi yang terluka itu bukan Romo Julius yang besar. Meskipun sekarang kalau sudah besar-besar itu punya luka-luka yang kepada siapapun juga, tetapi itu hanya akibat dari sesuatu yang di masa lalu. Kita rasa marah, kita dengki, kita kecewa, kita dendam, lalu kita jatuhkan kepada orang-orang di sekitar. Tapi kuncinya di masa kecil itu. Nah, bagaimana menemukan itu? Nah, itulah saya bilang tadi ada terapi yang saya belum berani melakukannya itu di tempat yang Zoom seperti ini. Karena ketika nanti itu mengalami problem yang sangat berat, sulit, saya tidak bisa menangani, saya tidak ada di tempat itu, gitu loh. Ketakutan saya seperti itu, gitu loh. Ya. Nah, harus ada person berhadapan dengan saya, gitu kan. Karena lalu maka saya bilang tadi, coba Anda dengarkan YouTube saya di Suara Karmel tentang luka batin. Anda dengarkan, Anda cek, Anda lihat adakah luka batin. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Syukurlah bahwa Anda nggak apa-apa. Berarti kita seperti Bunda Maria, tanpa noda gitu loh. Kita nih manusia yang punya noda, punya luka gitu. Hanya Bunda Maria nggak punya noda, nggak punya luka. Maka dia sungguh murni hatinya gitu loh. Kita ini banyak dosa, ibu-ibu, bapak-bapak. Yang akibat dari dosa bapak ibu kita. Yang kena pada kita. Dosa-dosa mereka juga kena pada kita gitu loh. Nah, maka tadi saya bilang, kerahiman ilahi itu adalah cara yang sangat luar biasa untuk menyembuhkan luka-luka kita, batin kita. Ya. Saudaraku terkasih, saya baru baca seorang Romo namanya Don Kalwai. Ya. Dia punya luka batin yang luar biasa. Ya, bapak ibunya cerai, bapaknya tentara, lalu kemudian dia masuk dalam drug, dia masuk dalam pornografi, dia masuk dalam segala macam hal. Ya, merampok dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi? Ketika itu dia membaca kisah tentang Medjugorje, Maria Medjugorje. Dia baca itu, dia tersentuh dengan Bunda Maria. Luka batinnya itu disembuhkan oleh kerahiman ilahi. Dan dia membuat tesis tentang kerahiman ilahi, Pastor Don Kalwai. Saya baca ceritanya luar biasa. Tuhan bisa mengubah seorang yang pemabuk, womanizer, apa saja, narkoba, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Saudara, Tuhan bisa memulihkan hidup kita. Ya, sekali lagi, karena belas kasih Tuhan, karena kemurahan hati Allah. Percayalah saudaraku terkasih. Ya. Mari, itu yang saya katakan tadi. Anda tanya tadi siapa si kecil, ya kita itu si kecil kita.
Luka siapa yang terluka? Kita, kecil kita, dan itu ada di dalam batin kita, di dalam bawah sadar kita, dan persepsi kita, persepsi di dalam diri kita. Maka seringkali persepsi itulah yang harus kita perbaiki gitu loh. Ya, kita menyalahkan orang tua, kita menyalahkan siapa-siapa, seperti itu. Ya, itu kira-kira apa yang saya bisa terangkan mengenai si kecil kita dan bagaimana kita dapat menanganinya. Ya, kita tahu. Tapi dengan nanti bertemu dengan si kecil sendiri akan mengatakan, aku terluka, gitu loh. Kenapa terluka? Jadi kita memang punya kemampuan untuk mengerti, tetapi dengan bertemu dengan si kecil itu, si kecil sendiri yang akan dengan tulus mengatakan luka apa yang dialami. Nah, itu kalau Anda sudah menemukan itu, wah, luar biasa itu. Ya. Nah, nanti kalau sudah Anda dengarkan YouTube itu, saya akan forwardkan. Silakan kirim ke HP saya. Nanti Yanti akan kirimkan ke HP saya. Silakan Anda kontak dengan saya, akan saya bantu, akan saya bimbing secara pribadi. Saya akan tolong. Ya, oke, gitu dulu Yanti. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi? Di sini tidak ada pertanyaan lagi ya, tapi ada yang ingin untuk jumpa ya, untuk jumpa ini Romo untuk penyembuhan gitu loh. Kalau memungkinkan langsung ketemu katanya gitu. Ini kata Ibu Elizabeth Lista. Pak Gunawan, Pak, ada yang mau bertanya lagi? Bu Vivi, oke, silakan Bu. Ya, selamat malam Romo Julius. Malam Ibu. Romo, yang saya mau tanyakan, apakah luka batin itu selalu berawal dari waktu kita kecil? Maksud saya, mungkin kita kecil fine-fine aja ya Romo ya, nggak ada masalah. Nah, mungkin ketika remaja gitu loh, apakah itu juga disebut inner child? Begini Ibu, dari pengalaman saya, kita mungkin merasa tidak ada apa-apanya dengan waktu kecil. Ada seorang yang saya nggak ada masalah waktu kecil. Tapi ketika dia bertemu dengan si kecil, ternyata si kecil itu memberitahu dia bahwa pada waktu kecil itu, gitu. Jadi itu bukan hanya luka, tetapi juga mungkin dia terlalu dimanja, gitu loh. Fine-fine aja, terlalu dimanja oleh bapak ibunya, semua dilengkapi. Sehingga dia menjadi egois, gitu loh, Bu. Jadi luka itu bukan hanya bahwa orang dengan kata-kata negatif, dengan bentuk-bentuk kekerasan dan segala macam, tapi juga bisa terlalu dimanja, gitu kan. Ya. Gitu loh, Bu. Ya. Nah, pentingnya kenapa saya katakan bertemu dengan si kecil itu, dibantu dengan si kecil itu, dia sendiri akan makanya saya bilang kita seringkali gagal mengerti. Saya fine-fine saja waktu kecil. Tapi kemudian ketika kita berjumpa dengan si kecil akan bicara itu loh dulu pada masa itu atau dalam kandungan ibu. Ya. Ada peristiwa dalam keluarga yang menyebabkan ibu itu begitu tertekan gitu kan dengan si kecil, dengan bayi yang ada dalam kandungan. Nah, seperti itu Ibu. Jadi saya masih yakin gitu loh Bu. Ya. Saya masih yakin bahwa yang besar itu hanyalah akibat dari sesuatu yang di masa lalu yang belum terselesaikan, yang belum terdeteksi gitu loh. Ya. Gak apa-apa, kita mulai tentu saja kita mulai dari apa yang ada dulu. Misalnya SMP Anda dibully oleh teman Anda, oleh guru dan seterusnya. Gak apa-apa, itu mulailah aja dari situ. Nanti ke belakang kita akan tahu sedikit bahwa ada sesuatu di masa lalu yang tersembunyi gitu loh. Yang kita nggak ngerti. Kan. Ya. Sampai sekarang. Nah, oke, terus. Kalau misalnya ya Romo, sudah dipulihkan. Jadi ini memang di masa remaja ya. Nah, terus sudah dipulihkan. Saya sebenarnya sih nggak tahu itu ada luka batin, maksudnya ya sudah memaafkan gitu, sudah memaafkan. Tetapi ketika satu waktu kami didoakan karena jadi worship leader, katanya kan harus melek mata dan melek batin. Nggak boleh nuntun orang kalau kita buta. Jadi kita harus didoakan. Nah sebenarnya waktu itu saya juga nggak tahu apa yang harus saya
perbaikin gitu loh, karena saya merasa saya sudah memaafkan orang tua gitu, khususnya papa saya almarhum. Nah terus tetapi ketika didoakan itu saya melihat seperti apa tuh negatif film gitu loh, Romo. Review film ke belakang, betul. Ya, saya nggak tahu tuh lagi nyanyi Yesus Yesus, tiba-tiba saya ngelihat, padahal saya merem gini ya Romo, terus saya ngelihat ada hitam gitu. Film. Iya, yang satu pria cukurnya bros, yang satu kok anak perempuan kunciran rambutnya panjang. Memang saya waktu pajak rambutnya panjang sampai sepantat gitu, panjang. Saya pikir ini siapa ya gitu. Tetapi saya tetap nyanyi gitu loh, dan tiba-tiba saya berguling-guling, Romo. Sedih kali saya. Nggak tahu kenapa itu, sedih sekali sampai saya berguling-guling. Saya berguling-guling, terus satu waktu saya kayak dibukakan gitu, saya tahu oh, itu bapak saya. Jadi rupanya yang selama ini saya pikir saya sudah maafkan, masih ada keraknya yang seperti Romo Yulis ngomong. Jadi Tuhan Yesus itu bongkar semua itu sampai ke dasar-dasar, istilahnya kerak-kerak yang sudah mengeras itu Tuhan bongkar semua. Dan ketika itu saya merasakan benar-benar itulah manusia baru, Romo Julius. Beneran. Saya merasa jadi orang yang seperti baru diciptakan. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan satu kali itu kita sudah tuntas atau bagaimana ya Romo? Gini Ibu. Jadi kita coba aja, kita lakukan saja. Kalau masih ada ya syukur. Ya, masih ada kerak-keraknya ya syukur. Kalau tidak ada ya udah nggak apa-apa gitu loh. Yang penting adalah bahwa Ibu merasa damai nggak dalam hati, dalam hidup Ibu itu, gitulah. Ada damai, ada rekonsiliasi. Kenapa? Sejak itu damai, Romo. Sejak itu sukacita, benar-benar feel free kayak manusia baru gitu loh. Ya syukurlah gitu loh. Jadi dengan kata lain, semua yang kita lakukan yang seperti ini itu adalah sejauh mana kita itu disembuhkan atau tidak. Kalau udah sembuh, it's okay, syukur gitu loh. Tidak apa-apa. Dan ibu-ibu tadi bilang mengampuni, yang mengampuni itu ibu besar. Vivi besar mengampuni, tapi Vivi kecil belum. Maka saya bilang, si inner child itu, si kecil kita itu yang mengampuni bapak, ibu, guru, siapapun juga gitu loh. Nangkap nggak? Iya. Si kecil kita itu ada dalam diri kita. Nah, ada tadi ibu ditulis itu hipnoterapi. Ini bukan hipnoterapi, ya bukan. Jadi ini ada suatu proses kembali ke masa lalu. Ini sekedar suatu imajinasi ke belakang gitu, dan jangan lupa orang percaya Romo imajinasi itu betul nggak begitu? Hipnoterapi itu betul nggak gitu kan? Karena setiap orang itu sebetulnya melakukan hipnoterapi secara tidak sadar, secara sadar sebetulnya kita lakukan itu hipnoterapi. Itu tidak jelek gitu loh. Jadi kalau kita mengingat ke belakang itu adalah satu bentuk hipnoterapi gitu. Satu bentuk hipnoterapi, tetapi itu kita sadar, kita jalankan dalam Tuhan, kita mohon Roh Kudus untuk membimbing kita. 100% sadar. Ya, maka harus dengan Roh Kudus. Maka tadi saya bilang kalau kita lakukan lewat Zoom dengan metode seperti itu, saya takut bahaya gitu loh. Saya tidak mau nanti kalau ada apa-apa kan nanti saya bisa dimasukkan penjara kan, saya nggak ngerti kan. Maka lebih personal gitu. Berapa orang nanti. Nah, untuk itu maka lebih baik Anda dengarkan YouTube saya, nanti kirim semua cerita. Anda tulis semua cerita WA Anda kepada saya. Kenapa penting Anda tulis cerita itu? Supaya ventilasi semua. Kalau kita menulis itu semua yang negatif keluar semua, itu 20% keluar gitu loh. Maka saya sengaja silahkan tulis, nggak apa-apa gitu loh, bagi ya seperti itu gitu kira-kira ya. Ya terima kasih Ibu ya. Ya. Oke. Baik nih Romo, ada yang mau bertanya lagi dari Ibu Dewanti Riri. Saya mau tanya, apakah karena dari masalah atau luka inner child itu sangat mempengaruhi kadang jadi kayak kotor mukanya. Kadang
Kadang saya merasa selalu berulang, yang saya merasa down, masalah-masalah muncul, seperti yang berulang, misalnya 3 tahun sekali. Hal itu seperti berulang, anxiety, kehilangan segalanya nih. Itu Romo, kurang lebih. Atau Ibu Dewanti boleh bicara? Mungkin biar lebih jelas. Ibu Dewanti Riri, silakan. Ya, kedengeran nggak suara saya? Ya, oke. Mari, silakan. Jadi memang saya banyak luka batin, maksudnya memang banyak trauma kejadian dari saya kecil. Dari dulu saya juga memang nggak tinggal sama orang tua saya, tinggalnya pindah-pindah. Siapa aja yang bisa ngurus saya gitu. Kadang saya ngerasa kayak seperti ada waktunya, kayak kadang 2 tahun, 3 tahun baik-baik aja, tapi setelah itu down, suka ada masalah-masalah yang saya ngerasa, kok saya gini, saya siapa, saya kenapa, saya siapa. Dan itu tuh kayak merasa hancur aja semuanya gitu. Tapi itu tuh berulang, kayak hanya damai itu cuma 1, 2 tahun, 3 tahun, muncul lagi masalah-masalah yang kayak berulang. Ada aja masalah yang bikin saya bener-bener down, yang kehilangan semuanya gitu. Yang kadang saya sendiri ngerasa kayak nggak punya rumah, maksudnya kemana saya harus pulang gitu, karena maksudnya nggak ada yang ketika dihadapin masalah segala macem ya nggak ada buat berlindung gitu kemanapun. Tapi itu selalu berulang, itu ngaruh nggak sih gitu? Maksudnya kayak emang dari inner child saya belum selesai, yang saya merasa selalu ada kejadian-kejadian yang mungkin juga kesalahan atau kebodohan saya yang berulang gitu, yang membuat saya juga di posisi down lagi gitu. Masa kecil Anda masih belum selesai, ya, masih belum disembuhkan. Si kecilnya itu di dalam, si riri kecil di dalam batin itu belum selesai, belum disembuhkan. Nah, bagaimana menyembuhkan? Bertemu itu tidak mudah, saya katakan. Bertemu dengan si kecil itu butuh proses, butuh bimbingan, butuh guidance gitu loh. Bertemu, lalu berjumpa, lalu setelah itu berjumpa, kita berdialog dengan si kecil kita, lalu kita bawa kepada Kristus atau Bunda Marina. Perjumpaan dengan Yesus itulah yang menyembuhkan. Bahwa kamu diterima apapun juga dengan segala sesuatu dalam pengalamanmu. Si kecil dirangkul, dipeluk, dirasakan. Karena nanti di situ coba lihat, kalau kamu pindah-pindah begitu, kamu tidak pernah dipeluk oleh orang yang menyayangi kamu. Dan itu kamu butuhkan sebagai manusia, butuh gitu loh. Dan itu juga nanti punya dampak relasimu dengan orang lain. Gitu. Iya. Karena saya ngerasa kayak setiap saya punya hubungan atau punya relasi berakhir dengan kacau. Entah saya punya ambisi untuk dapat kasih sayang, karena saya nggak pernah dapat kasih sayang dari kecil. Yes. Jadi saya selalu cari perhatian dari yang lain, tapi ya manusia pasti akan mengecewakan ya. Nah, makanya nanti kalau Anda ketemu dengan si kecil, kasih sayang itu kan Anda dapatkan dari Yesus dan Bunda Maria. Dan kalau Anda mengalami kasih pengalaman akan Yesus, cinta, pengalaman dipeluk, dirangkul oleh Yesus atau Bunda Maria, you feel so peace. Ya, damai dan Yesus dan Bunda Maria tidak menolak kita gitu loh. Dan tubuh kita, raga kita ini butuh juga pelukan, sentuhan. Gitu loh, ya. Jadi itu contoh yang Anda katakan, itu contoh sungguh konkret bahwa si kecil Anda tidak feel at home with yourself. Ya, tapi nggak apa-apa. Jadi datanglah kepada Yesus, kata Yesus, datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu berbeban berat. Nanti dengarkan YouTube saya, nanti kalau Anda mau dan sungguh-sungguh mau, ya sudah, silakan kirim kepada saya, nanti saya akan bantu, gitu kan. Terus sementara nanti kapan-kapan kita bisa ketemu suatu saat, kalau misalnya ada retret 5 orang, saya nggak akan mau banyak-banyak. Jadi supaya kita sungguh-sungguh mendalam gitu, weekend begitu kan. Ya, tapi satu syarat penting di dalam proses ini sekali lagi jujur, saya baru tahun 98 sangat merasa disembuhkan totally. Meskipun sekarang seringkali muncul banyak hal yang kok begini-begini, tetapi it's okay gitu loh. Prinsip penting, be patient and gentle with yourself.
Be patient and gentle with yourself. Ketika gagal, bangun lagi. Kita punya ibu, punya Bunda Maria, punya Yesus yang incredible. Jadi sabar, be patient and gentle with yourself. Itu kata kunci. Ya, oke? Ya. Dewanti? Oke. Ya, baik. Terima kasih. Asli. Yo. Ya, pertanyaannya lagi satu lagi dari Ibu Sri Nuryani. Romo, bagaimana mencari si kecil itu atau inner child? Makasih Romo. Ya, gini aja lah Bu ya, sementara ini. Ibu dengarkan dulu YouTube saya, Suara Karmel. Didengarkan tentang luka batin. Nanti kalau Ibu sudah mengelukiskan, menceritakan semua, saya akan kirim panduan 2 audio kepada Ibu untuk dijalankan sendiri. Meskipun tidak mudah. Tapi dijalankan saja, harus butuh proses juga. Nanti Ibu bertemu dengan si kecil, nanti si kecil pertemuan itu yang paling penting. Karena tidak mudah. Si kecil yang terluka itu tidak mudah kita temukan. Nggak mudah. Dia akan malu, akan pergi dan segala macam. Kalau kita tidak take care of him gitu loh. Ya. Ya, saya cuma ada telepon ya. 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 Oke. Nanti kalau sudah apa namanya? Okay. Sudah jalan itu semua nanti akan saya bantu. Oke? Iya. Ada lagi? Dengar suara saya? Dengar, Romo. Dengar. Ya, saya cuma pengen juga berbagi, mungkin ada sedikit, bisa ya, bisa diterima sedikit, jadi ada gambaran sedikit. Saya juga punya pengalaman ini, waktu itu saya masih kecil, 2 orang tua saya kan suka ketika saya dikandung, mereka ya sering suka salah paham ya, sering selisih gitu. Waktu itu mama nggak sengaja mungkin kesal sama papa. Nah, waktu itu akhirnya nggak lama setelah saya lahir ya, saya nggak mengerti memang akhirnya saya itu sama papa saya seperti ada tirai ya, di mana saya tuh nggak bisa peluk dia dan itu yang saya rasakan ya. Nah, belum lagi ditambah dengan masalah keluarga kami juga ya, broken home segala macam. Nah, tapi di situ saya juga jadi mengerti diri saya. Ya, jadi itu sangat berdampak sekali ya ketika kita seorang ibu mengandung, itu transfer spiritnya sangat berdampak sekali kepada kita ya, saya sebagai anak gitu. Jadi makanya saya himbau Bapak Ibu juga khusus ibu-ibu ya ketika hamil jangan ada rasa nggak happy gitu. Karena pengaruh sekali ke si janin ya. Jadi dia akan menjadi pribadi yang tumbuh bisa menjadi labil atau apa. Nah, juga ketika kemarahan itu ditransfer ke si baby itu ya akhirnya ya seperti yang pernah saya alami ya dulu ya. Jadi seperti ada tirai dengan ayah saya. Dan itu bukan yang kita mau, tapi memang itu yang udah harus kita jalanin. Tapi memang seperti benar kata Romo, ya memang hanya lewat Bunda Maria atau Yesus ya kita dapat menemukan kedamaian itu. Ya, khususnya juga melalui kitab suci ya, ayat-ayat itu yang menguatkan kita. Ya, demikian kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu. Semoga ada gambaran juga. Oh ya, ini satu lagi, Ibu Elizabeth masih ingin bertanya. Mencari si kecil tanpa bimbingan Romo, apakah membahayakan diri sendiri dan dipengaruhi oleh roh-roh jahat? Ya begini. Jadi makanya saya bilang harus dimulai dengan Roh Kudus. Dengar suara saya nggak? Dengar ya. Dengar. Kita mohon bantuan Roh Kudus gitu loh. Selalu harus bantuan Roh Kudus supaya kita dijaga, dipelihara oleh Roh Kudus sehingga proses imajinasi ini berjalan dengan baik gitu kan. Ya, maka nanti kalau Anda mendengarkan audio saya, nanti suatu saat kalau kita itu harus mulai dengan Roh Kudus. Segala doa kita harus mulai dengan Roh Kudus. Itu akan sangat menjaga dan memelihara kita dan kita yakin bahwa Tuhan akan mendampingi kita. Ya, itu aja saya kira. Kemudian, ya, ucapan terima kasih kepada para petugas, ya untuk Ibu Erna, untuk Ibu Maria Jau, Pak Robin, Ibu Magdalena, Ibu Melani, Ibu Feve, Ibu Sarma, Ibu Hilda, Ibu Vivi, dan Pak Felix. Baik Romo, kami
Sebelum berkat penutup dan refleksi dari Romo, kita akan mendengarkan sebuah lagu dulu ya. Sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Pak Felix. Lagu penutup. My strength when I am weak, you're the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be of. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rise up again, up as your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Ya, kami persilakan Romo. Oke, kita doa ya lalu. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami tahu Engkau sungguh mencintai kami, mengasihi kami. Kami mohon rahmat-Mu ya Bapa, supaya Engkau menjamah luka-luka batin anak-Mu ini. Terutama di masa lalunya, di masa kecilnya, bahkan dalam kandungan ibu mereka. Tuhan, Roh Kudus, dengan Roh Kudus-Mu Engkau menyelami batin semua anak-Mu ini. Kami percaya Engkau menyentuh dan menjamah dan menyembuhkan satu persatu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Sekarang juga kami mohon pamit. Semoga rahmat dan kasih-Mu melimpah dalam diri kami, dalam keluarga kami, memberikan damai sejati yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang juga rahmat-Mu mengalir ke dalam diri anak-Mu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo.